Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama mengenai motor stepper. Motor stepper ini ada dua jenis, yaitu motor stepper unipolar dan motor stepper bipolar. Untuk kali ini kita belajar cara menjalankan atau mengoperasikan motor stepper unipolar secara manual. Motor stepper unipolar, salah satu gambarnya, salah satu contoh gambarnya semacam ini. Nah, ini mempunyai 6 kabel ya, 6 kabel warna merah, putih, kemudian coklatnya ada 2, kemudian biru dan kuning. Nah, ini motor stepper ini kabelnya sudah pendek, maka ini saya sambung dengan kabel yang warna lain. Yang warna coklat ini disatukan atau disambung jadi satu, dan kabel warna coklat ini sebagai common. Ada bentuk motor stepper yang lain. Ini yang sama dengan yang tadi. Kemudian ada yang bentuknya semacam ini. Ini adalah kaki-kakinya. Jadi di sini kaki kabelnya adalah 5 ya. Tapi di sini adalah 6. Jadi yang tengah ini dengan yang tengah ini. Ini tengah, ini tengah. Ini disambung jadi satu. Kalau kita urutkan ya. Ini. Berarti yang kaki tengah ini adalah sebagai common. Kemudian ini juga motor stepper unipolar yang biasanya dipakai pada wiper AC ya, wiper AC yang untuk mengarahkan arah angin dingin pada AC. Kemudian saklar yang saya gunakan adalah saklar push on. Gambar simbolnya semacam ini. Ini adalah pin 1 atau kaki 1, ini kaki 2. Jadi kalau ini saya anggap aja semacam kayak tuas ya. Jadi tuasnya ini kalau kita tekan ya, ini kalau saya tekan maka kaki 1 dengan kaki 2 akan tersambung. Ini contoh barangnya di bawah ini. Jadi ini semacam tuasnya. Kalau ini ditekan, yang warna kuning ini ditekan, maka pin 1 dengan pin 2 atau kaki 1 dengan kaki 2 akan nyambung. Di sini kaki satunya ini dengan ini. Nah, ini adalah posisinya adalah sebuah pengantar, yang satu keluar di sini, yang satu di sini. Nah, ini juga sebuah pengantar ke dalam, kemudian ujungnya yang satu keluar sini, yang satu keluar sini. Nah, ini saya namakan adalah pin kaki 2, ini kaki 1. Jadi kalau tuas kuning ini kita tekan, maka kaki 1 dengan kaki 2 akan nyambung, dan bila warna kuning ini kita lepas atau tidak kita tekan, maka kaki 1 dengan kaki 2 akan terputus. Ini adalah sama dengan yang di sini. Jadi motor stepper untuk unipolar ini mempunyai simbol semacam ini. Ini A, B, C, D. Ini commonnya, ini common. Atau seperti gambar pada lingkaran lonjong ya, yang titik-titik ini, atau gambar simbolnya semacam ini, atau semacam ini. Ini adalah simbol motor stepper unipolar. Jadi ini common. Kalau di sini ini adalah common, warna coklat, ada 2, common. Nah, anggap aja sini dengan sini. Nah, kalau di sini commonnya adalah ini dengan ini. Ini common. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita urutkan, yang tengah ini nyambung dengan tengah ini, kemudian tersambung dengan kabel yang tengah ini. Ini adalah common.
Nah, kalau di sini commonnya adalah yang ini kaki apa pinggir ini. Ini kalau yang motor stepper seperti gambar ini. Coba di sini. Nah, ini adalah motor stepper yang coklat common. Ini adalah merah, ini putih, kemudian ini kuning, ini abu-abu. Jadi coklatnya adalah sebagai common, kuning ini saya anggap aja adalah tersambung dengan saklar A, kemudian yang merah adalah saklar B, dan yang biru adalah tersambung saklar C, dan yang putih adalah tersambung saklar D. Jadi ini tersambung ke positif ya, ini adalah positif. Ini positif 5 volt. Jadi motor stepper ini ada tegangan kerjanya 5 volt, ada 12 volt. Nah, ini untuk tegangan 5 volt ya, atau mungkin 6 volt. Jadi ini positifnya, commonnya ini ya, ini juga positif common. Kemudian saklarnya ini tersambung dengan negatif. Untuk menggerakkan atau menjalankan motor stepper ini ditandai dengan puli ya. Kemudian di sini ada baut. Nah, ini untuk apa? Supaya gerak daripada motor stepper ini akan nampak. Nah, misalnya gini, saklar A kita tekan, nah, maka ini akan gerak memutar misalnya ke kanan. Nah, kalau motor stepper ini satu gerakan misalnya 15 derajat, berarti dia akan bergerak menempuh sudut 15 derajat. Kemudian saklar B kita tekan ke kanan lagi 15 derajat lagi, C kita tekan 15 derajat lagi, D kita tekan 15 derajat lagi. Nah, kemudian balik lagi, saklar A kita tekan 15 derajat lagi, B kita tekan 15 derajat lagi, C kita tekan bergerak 15 derajat lagi. Begitu dan seterusnya. Jadi urutannya dari A, B, C, D. Nah, ini kalau misalnya gerak ke kanan. Nah, untuk bergerak sebaliknya atau ke kiri, urutannya yang kita bedakan. Jadi, misalnya ini D kita tekan, nah, ini gerak ke kiri, kemudian C kita tekan, nah, gerak 15 derajat misalnya ke kiri lagi, B kita tekan, ke kiri lagi 15 derajat, A lagi, ke kiri lagi 15 derajat, kemudian kembali ke D lagi, kemudian ke C, ke B, ke A, begitu dan seterusnya. Nah, ini untuk gerakan misalnya yang ke kiri. Nah, jadi untuk memutar gerakan dengan cara membalikkan urutan dari saklar A, B, C, dan D ini. Kalau ke kanan misalnya urutannya A, B, C, D, maka kalau yang ke kiri adalah D, C, B, A. C, D, C, B, A, begitu urutannya. Ini untuk mengoperasikan atau menjalankan motor stepper unipolar. Nah, untuk lebih jelas mungkin bisa kita simulasikan dengan Proteus, aplikasi Proteus. Nah, ini sudah saya buka aplikasi Proteus 8 yang untuk mensimulasikan motor stepper unipolar. Ini adalah gambar simbol motor stepper unipolar pada aplikasi Proteus. Kemudian ini adalah saklar push on. Ini saklar A, saklar B, saklar C, dan saklar D. Untuk posisi saklarnya ini bisa kita balik, A-nya misalnya dari kiri dari kanan ke kiri, atau D-nya ini saya pindah ke kiri, A-nya saya pindah ke kanan, dengan cara motor steppernya ini kita mirror ya, jadi kita balik. Jadi untuk urutannya ini
tergantung selera kita. Nah, kemudian ini motor stepper ini satu gerakan atau satu step berapa derajat bisa kita tengok dengan cara ini kita klik 2 kali. Nah, di sini menunjukkan angka 30 derajat, berarti satu stepnya adalah 30 derajat. Nah, coba kita simulasikan. Nah, misalnya saya mau menekan saklar ini dengan urutan dari A, B, C, D kembali ke A. Nah, begitu dan seterusnya. Kita tekan A, kemudian nah ini bergerak ke kiri sebesar 15 derajat. Nah, kemudian yang B kita tekan, nah, kemudian kita lepas lagi ke kiri jadi min 45 derajat. Dari min 15 derajat ke 45 derajat berarti ke kiri 30 derajat. Kemudian yang C, nah, dari 45 ke 75 nilainya negatif, berarti bergerak ke kiri 30 derajat. Ini menandakan bahwa satu step atau satu gerakan itu menempuh sudut 30 derajat. Kemudian D kita tekan sesaat, dari 75 ke 105 berarti ke kiri 30 derajat. Kemudian kembali ke A, bergerak ke kiri 30 derajat. Kemudian B bergerak ke kiri 30 derajat jadi 165 derajat. Berarti kalau kita tekan C berarti min 195 derajat. Nah, ini tandanya bahwa ini bergerak ke kiri 30 derajat satu kali stepnya atau satu kali nekan saklar. Nah, jadi di sini dengan urutan kita tekan saklar A, B, C, D kembali A, motor stepper bergerak ke kiri, satu stepnya adalah 30 derajat. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bergerak ke kanan atau kita putar ke kanan? Nah, ini dengan cara urutannya dari D, C, B, A kembali ke D. Ya, kita coba. Ini masih sama, masih diem karena terakhir tadi kita tekan di sini di D. Kemudian C. Nah, bergerak ke kanan 30 derajat. Nah, kemudian B. Nah, bergerak ke kanan 30 derajat, kemudian A bergerak ke kanan 30 derajat, D kembali ke D, bergerak ke kanan 30 derajat, kemudian C berarti nanti di sini 195 C. Nah, kemudian ke kanan 30 derajat kan. Nah, kemudian kita tekan yang B berarti nanti 165 ke kanan. Kemudian 135 ke kanan. Nah, 105. Kemudian 75. Nah, ini berarti untuk menggerakkan motor stepper ke kanan, satu stepnya 30 derajat dengan urutan saklar. Ini kita tekan dari D, C, B, A kembali ke D. Nah, ini cara kita menggerakkan atau menjalankan motor stepper unipolar. Nah, di sini saya masih menggunakan aplikasi Proteus. Selanjutnya ini adalah power supply yang sudah saya setting pada tegangan 5,166 volt. Nah, ini tegangannya adalah 5,166 volt. Ini
ada kabel hijau yang ujungnya saya pasang jepitan warna hitam, dan ini adalah kabel warna bening yang ujungnya saya beri jepitan warna merah, adalah positif daripada power supply, dan yang hitam adalah ground atau negatif. Kemudian ini adalah motor stepper, kemudian yang ini adalah saklar tombol push on, jadi 4 buah. Dan yang ini adalah tersambung dengan common motor stepper. Nah, ini tersambung dengan common motor stepper. Kita sambung dengan positif power supply. Kemudian ini adalah ke negatif power supply atau ground power supply. Dan arah baut ini kita luruskan ke kanan. Nah, kemudian tombol push on kita tekan. Nah, ini kita tekan dari atas ke bawah secara berurutan, dan motor stepper akan bergerak ke kiri. Nah, akan memutar ke kiri. Nah, motor stepper akan memutar ke kiri, sementara tombol atau saklar push on-nya dari atas ke bawah secara berurutan kita tekan. Satu kali tekan tombol push on ini berarti satu step atau satu gerakan, di mana satu gerakan pada motor stepper ini menempuh sudut sekitar 5 derajat. Nah, untuk motor stepper berputar ke arah kanan dengan cara 4 tombol ini ditekan secara berurutan dari bawah ke atas. Nah, kita perhatikan itu dari bawah ke atas, kemudian bawah lagi ke atas. Nah, motor stepper akan bergerak ke kanan, yang satu langkah atau satu stepnya sekitar 5 derajat. Nah, ini saya kira prinsip kerja daripada motor stepper unipolar yang kita jalankan secara manual, yaitu dengan menekan saklar push on dari atas ke bawah, kembali ke atas ke bawah, begitu dan seterusnya, sehingga motor stepper ini akan berputar ke kiri. Dan kalau menghendaki berputar ke kanan, saklar tombol push on ini kita tekan dari bawah ke atas secara berurutan. Ini tekan, kemudian atasnya paling atas kembali ke bawah, begitu dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang bisa saya coba. Mudah-mudahan dalam penjelasan ini mudah dipahami, dan bila mana dalam penjelasan saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.